Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai anggaran pemerintah. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Mengenai apa itu anggaran? Anggaran atau budget adalah suatu rencana kerja untuk satu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Lalu, apa yang dimaksud dengan anggaran pemerintah? Anggaran pemerintah berisi dokumen pemerintah yang menyajikan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun finansial tertentu, yang telah diluluskan oleh legislator, diterima oleh Presiden, dan disajikan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang APBN 2018 yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya, yaitu mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Penyusunan APBN Indonesia sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang kemudian disetujui oleh DPR. Selanjutnya yaitu peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Rencana keuangan pemerintah pastinya memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal berperan mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN, yaitu sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. APBN memiliki dampak yang besar bagi perekonomian. Antara lain, APBN menjadi pedoman dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Yang kedua, APBN digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Yang ketiga, APBN mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. Selanjutnya, APBN dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, APBN mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Dasar hukum APBN. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 berisi tentang pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 membahas keuangan negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu, dasar hukum APBD yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah Pasal 25. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah Pasal 4. Yang ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan penghitungan APBD. Selanjutnya, siklus APBN terdiri dari 6. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran, yang kedua pembahasan APBN, yang ketiga penetapan APBN, yang keempat pelaksanaan APBN, yang kelima pelaporan dan pencatatan APBN, dan yang terakhir pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Yaitu perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dan kegiatan anggaran dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga yang mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Selanjutnya itu pembahasan APBN, kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan peraturan pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri atau pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Kuasa Bendahara Umum Negara, pelaporan dan pencatatan APBN
bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi, anggaran, neraca, laporan kas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, saya Rezekiro akan melanjutkan mengenai pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Selanjutnya mengenai siklus APBD. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya mengenai fungsi APBN, terdapat 7 fungsi APBN. Pertama yaitu fungsi alokasi, yaitu merupakan fungsi penyediaan barang publik atau public good provision. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, merupakan fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Sumber anggaran digunakan untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Yang keempat yaitu fungsi otoritas, digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan. Yang kelima yaitu fungsi perencanaan, sebagai anggaran pemerintah yang menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berjalan. Yang keenam yaitu fungsi pengawasan, sebagai pedoman dalam menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketujuh yaitu terakhir yaitu fungsi pengorganisasian, sebagai pedoman untuk menyeimbangkan agar semua kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya mengenai prinsip APBN. Terdapat 2 prinsip APBN. Yang pertama yaitu prinsip penyusunan dari APBN yang berdasarkan dari aspek pendapatan. Intensifikasi sebuah penerimaan suatu anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Intensifikasi dari penagihan dan pemungutan hutang piutang negara dan juga sewa di dalam pemakaian barang-barang milik negara. Penutupan biaya ganti rugi dari kerugian yang sudah diterima oleh negara dan denda yang telah dijanjikan. Yang kedua yaitu prinsip penyusunan dari APBN yang berdasarkan dari aspek pengeluaran suatu negara, yaitu prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan juga sesuai dari kebutuhan teknis yang sudah diisyaratkan. Sangat terarah, terkendali, sesuai dengan rencana dari program atau kegiatan. Semaksimal mungkin pemanfaatan dari hasil produksi di dalam negeri dengan memperhatikan beberapa segi kemampuan atau potensi nasional yang dimiliki. Selanjutnya mengenai asas penyusunan APBN. Dalam menyusun APBN didasarkan pada 3 asas yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kemandirian, artinya pembiayaan oleh negara didasarkan atas kemampuan negara. Pinjaman luar negeri hanyalah sebagai pelengkap. Yang kedua yaitu penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga yaitu penajaman prioritas pembangunan. Maksud dari penajaman prioritas pembangunan adalah APBN harus mendahulukan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai sumber APBN dan APBD.
Sumber APBN yaitu yang pertama penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yang ketiga yaitu hibah. Sumber APBD ada dua, yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan asli daerah sumbernya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas daerah, penerimaan lain-lain. Dan yang kedua dana perimbangan. Sumber dari dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dari pemerintah pusat, dana alokasi khusus, dana perimbangan, pinjaman pemerintah daerah, dan pinjaman untuk BUMD.